Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Katakan sama kiri kanan depan belakang, saudara kamu juga. Saya bacakan kesaksian. Di sini ada kesaksian dari Asmiranda. Tahu? Oke. Shalom. Saya adalah jemaat Bethesda Church. Saya baru 10 tahun menjadi orang percaya. Pertama kali saya mendengarkan khotbah, saya diberkati dengan khotbah Pastor Ivan yang saya dengar di gereja sebelumnya. Pastor Ivan membedah dan menjabarkan Alkitab dengan sangat rinci seperti saya bisa membayangkan sosok Tuhan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya memutuskan untuk mengenal Tuhan Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis pertengahan tahun 2013. Walaupun saya tahu menjadi orang Kristen penuh dengan tantangan, khususnya dari keluarga bahkan dari orang-orang di sekitar saya. Tapi saya sangat bersyukur, saya dijamah Tuhan Yesus dan menjadi anak yang paling disayang Tuhan Yesus sampai hari ini. Hidup yang saya jalani memang tidak mudah, tantangan datang silih berganti, tetapi banyak hal-hal yang terjadi yang mengubahkan hidup saya dan suami saya. Apalagi sejak saya menikah pada akhir tahun 2013. Kehidupan yang saya bayangkan akan baik-baik saja ternyata harus kami lewati dengan keadaan yang berbanding terbalik. Bahkan untuk menikah saja kami sampai tidak bisa membuat pesta. Tapi saat pemberkatan pernikahan kami sangat terharu, kami merasa Tuhan Yesus hadir dalam pernikahan kami. Kalau dengan kasat mata mungkin orang melihat kami ini gila. Bahkan banyak orang dunia yang bilang saya bodoh. Tetapi saya hanya beriman. Anak Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saya menjalani kehidupan pernikahan, bukan hanya menjalani kehidupan pernikahan, tapi kami juga melayani Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Kalau boleh flashback sedikit, dulu saat masih pacaran, kami punya cita-cita, kalau nanti kami menikah, ingin rasanya traveling atau jalan-jalan ke mancanegara saat nanti kami sudah tua. Ternyata Tuhan boleh pakai kami untuk bersaksi sambil liburan ke banyak kota di Indonesia, juga di negara-negara lain pada saat kami masih muda, bukan saat sudah tua. Puji Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ternyata Tuhan Yesus siapkan masa depan yang jauh lebih baik dan lebih indah dari yang kami pikirkan. Di tahun ke-6 pernikahan kami belum juga mendapatkan buah hati, padahal saya sempat dikira hamil duluan, makanya memutuskan menikah. Tapi kami tidak ambil pusing omongan orang, karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan membela kami. Tidak perlu kami menjelaskan kepada orang-orang dunia, kami tetap diam, bersyukur dan bersukacita dengan terus memuji Tuhan. Menjalani pernikahan selama 6 tahun pun dengan belum memiliki orang anak juga terus jadi omongan orang. Serba salah ya. Pertanyaan yang sering dilontarkan, kok belum punya anak? Jangan-jangan mandul ya, gara-gara murtad sih gak bisa punya anak ya. Memangnya tidak mau punya anak? Bahkan orang-orang yang ada dalam pelayanan pun masih suka bertanya hal yang sama. Puji Tuhan, Roh Kudus membuat saya tidak pernah sakit hati dengan omongan orang-orang tersebut. Karena setiap saya merasa sedih, saya selalu curhat kepada Bapa di surga. Saya tumpahkan semua isi hati saya sampai saya puas. Karena hanya kepada Tuhan Yesus saja dan kepada suami saya bisa ceritakan semuanya. Dari tahun 2016, saya dan suami sepakat. Setiap kali kami berdoa, saya selalu membawa nama anak yang sudah kami siapkan di dalam doa kami, walaupun anak tersebut belum ada. Tetapi kami sangat yakin mereka sudah dipersiapkan Tuhan Yesus. Pada malam tahun baru memasuki tahun 2020, saat saya dan suami sedang liburan di luar negeri, kami berdoa di kamar hotel. Sebelum doa selesai, saya yakin banget ada suara yang berkata sama saya, tahun 2020 kamu akan hamil. Dan saya yakin ini suara Roh Kudus. Saya secara spontan berkata, amin Tuhan Yesus, amin. Dan malam itu saya menangis bahagia. Padahal saya belum menerima berkat tersebut, tapi rasanya suara Tuhan nyata sekali saya dengar. Keesokan harinya saya dapat chat dari bos saya dari kantor production house. Beliau memberikan pekerjaan yang sangat menarik. Dan saat itu saya bisa saja langsung berkata, yes. Tapi entah kenapa saya ragu banget. Dan akhirnya saya bilang kepada suami, kalau saya mau ambil cuti kerja untuk bisa fokus pada program anak. Keputusan yang tidak mudah untuk saya ambil, tapi iman yang timbul dalam hati untuk segera memiliki buah hati lebih kuat daripada menerima pekerjaan. Akhir bulan Februari, saya dan suami memutuskan untuk konsultasi pada dokter kandungan. Dan kami mendapatkan hasil yang baik. Dengan penjelasan yang baik juga, di mana sebenarnya kami tidak memiliki permasalahan fertilisasi yang serius, sehingga program secara alami atau IVF juga bisa saja kami lakukan.
Tetapi karena kami terlalu rindu akan memiliki buah hati, ingin cepat-cepat memiliki buah hati, kami memutuskan untuk melakukan program IVF. Walaupun kami tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi kami tetap beriman dan saya pegang betul janji Tuhan serta pegang suara Tuhan yang saat itu saya dengar. Program IVF dilakukan sangat cepat. Bahkan dokter pun bilang ini programnya cepat sekali dibandingkan dengan pasien lain. Dalam waktu 20 hari kami sudah mendapatkan hasil yang baik. Namun selangkah lagi program diselesaikan, dikit lagi programnya selesai, COVID-19 melanda dunia. Dan hari di mana saya harus menjalankan program yang terakhir, pas betul saat itu diberlakukan PSBB. Sehingga kami tidak boleh datang ke rumah sakit. Sedih sekali rasanya saat saya membaca chat dari rumah sakit yang berkata bahwa program terpaksa ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Hari itu saya menangis di kamar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan bilang sama saya hamil tahun ini. Tetapi kenapa harus ada berita-berita seperti ini? Saya nggak salah dengar suara Tuhan kan? Selesai saya berbicara sama Tuhan, suami saya masuk ke kamar dan tanya kenapa saya menangis. Lalu saya cerita sama suami saya tenangkan saya dan berkata, loh harusnya kamu bukan menangis yang kamu lakukan. Tapi berdoa, memuji Tuhan, tetap bersyukur karena Tuhan mau berikan kita waktu yang tepat menurut Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita berkat anak tepat seperti pada waktunya. Saat mendengar suami saya menenangkan saya dengan kata-kata demikian, saya jadi menyadari, benar juga kenapa saya jadi harus seperti orang yang protes sama Tuhan. Bukannya langsung berdoa sama Tuhan. Dan sejak hari itu saya terus berdoa, memuji Tuhan sambil menanti dengan penuh sukacita. Dan puji Tuhan, pada April saya dapat kabar kalau saya sudah bisa melanjutkan programnya. Saya sangat bersukacita mendengar kabar ini, walaupun suami saya tidak boleh menemani karena peraturan dari rumah sakit, dan saya juga harus di swab serta mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Namun saya dan suami tetap bersyukur kami bisa kembali menjalani program ini. Tiba saatnya menjalani embrio transfer. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan seorang dokter perempuan yang juga anak Tuhan. Jadi setiap melakukan tindakan kami selalu mendahulukan Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur. Memasuki usia pernikahan kami yang ke-7 tahun, masa penantian kami membuahkan hasil. Saya dinyatakan positif hamil. Dan puji Tuhan, putri kami, anak perempuan yang selalu kami bawa dalam doa, lahir dengan sangat sehat tepat di hari Natal 25 Desember 2020. Kami tidak pernah merancangkan anak kami lahir di tanggal yang bersamaan dengan hari Natal. Kalau bisa, pasti kami mau lebih dahulu, lebih cepat, lebih baik. Tapi dari bulan yang kelima kehamilan, HPL-nya tidak pernah berubah, 25 Desember. Ternyata Tuhan mengulur waktu 1 bulan agar anak kami lahir di tanggal 25 Desember sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami sangat-sangat bersyukur anak kami jadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memelihara tumbuh kembang putri kami sehingga putri kami tumbuh sehat. Bahkan sering dibilang bertumbuhnya in advance. Baru usia 8 bulan tapi sudah bisa melakukan hal-hal yang dilakukan anak usia 1 tahun. Putri kami jadi anugerah terindah dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk setiap hal yang bisa saya dan suami lalui dan rasakan, dan kiranya kesaksian ini juga bisa menjadi kekuatan untuk saudara-saudara, mungkin untuk pasangan pada khususnya yang juga sedang menantikan buah hati. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan takut untuk terus berharap dan beriman. Tuhan mendengarkan kerinduan kita, Tuhan paling tahu waktu yang tepat dan kapan kita siap. Tuhan pasti genapi janjinya karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu, sejak kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah sama-sama belajar dan kita sudah sama-sama melihat tentang identitas saudara yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Setelah kematian kebangkitan Yesus, Allah mendeklarasikan saudara dan saya adalah orang yang sudah dibebaskan dari kesalahan dan diterima di hadapannya sebagai orang yang benar. Dengan kata lain, Tuhan mendeklarasikan saudara. Inilah keberadaan saudara dalam Tuhan Yesus. Saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara harus percaya. Saudara harus mengakui. Dan saudara harus mendeklarasikan. Seperti apa yang Tuhan deklarasikan tentang saudara. Amin. Setiap saat saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Terima anugerah kebenaran. Ini anugerah kebenaran. Terima anugerah kebenaran. Dengan kelimpahan, mereka yang menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Deklarasikan setiap hari, setiap saat, terima kelimpahan, anugerah kebenaran. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus,
Apa yang terjadi? Kamu akan hidup dan berkuasa. Amin. Reign in life. Berkuasa dalam hidup ini. Berkuasa atas kebiasaan buruk saudara, berkuasa atas dosa, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas semua yang buruk. Amin. Buah-buah yang baik akan muncul, termasuk kekudusan. Hari ini saya khusus mau berbicara tentang bagaimana cara praktis hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena banyak orang Kristen yang berkata, jangan ngomongin kasih karunia terus. Karena kasih karunia bisa membuat orang hidupnya jadi nggak taat, jadi nggak kudus. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara tidak akan pernah bisa menjamah kekudusan, ketaatan tanpa kasih karunia. Sekali lagi saya ulangi, saudara tidak akan pernah bisa menjamah ketaatan, kekudusan tanpa kasih karunia. Hanya kasih karunia yang memampukan kamu untuk hidup taat dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan sama-sama belajar. Siap diberkati Tuhan? Amin. Kita firman Tuhan. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu buanglah dusta. Saya mau tanya sama saudara. Apakah ada di antara saudara yang sudah tidak pernah lagi berdusta? Saya berharap saudara dan saya tidak lagi pernah berdusta. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Apakah saudara tidak lagi pernah berdusta? Saudara baru saja berdusta. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kalau baca Alkitab, baca konteksnya. Lihat konteksnya. Baca secara keseluruhan. Saya baru kasih tahu sama saudara sebagian. Karena itu, kalimatnya dimulai dengan karena itu. Artinya apa? Ini buah. Betul? Ini buah. Banyak orang hanya menekankan buang dusta, jangan berdusta, jangan berdusta. Banyak orang yang tidak mengerti. Dalam perjanjian baru, kalau saudara percaya sesuatu yang benar, right believing, maka akan menghasilkan perbuatan yang benar. Amin. Sesungguhnya ayat ini ingin memberitahukan sama saudara, kalau saudara percaya sesuatu yang benar, right believing, buahnya adalah saudara tidak lagi mau berdusta dan berkata yang benar seorang kepada yang lain. Jadi sebelum saudara memberitahukan kepada orang lain, kamu harus hidup sama seperti Yesus. Saudara harus terlebih dahulu memberitahukan kepada orang itu siapa identitas mereka yang sesungguhnya di dalam Yesus. Supaya dia punya right believing. Amin. Sebelum saudara memberitahukan sama orang, buang dusta, berkata yang benar, saudara harus memberitahukan sama mereka siapa identitas sesungguhnya mereka dalam Tuhan. Siapa identitas saudara dan saya dalam Tuhan? Inilah Injil, inilah inti daripada Injil, inilah inti dari kabar baik yang sering dilupakan orang. Kebenaran karena iman. Kasih tahu sama mereka, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini akarnya. Kita belajar kemarin beberapa minggu, itu akarnya. Amin. Kalau saudara baca konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1, 2, 3. Saudara akan banyak menemukan di dalam dia, di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam dia. Semuanya berbicara tentang keberadaan saudara dan apa yang saudara miliki di dalam Kristus. Amin. Efesus pasal 4, di situ dikatakan, aku menasehatkan kamu supaya kamu hidup sesuai dengan panggilanmu. Dengan kata lain, setelah saudara tahu keberadaanmu dalam Tuhan, kamu adalah orang yang dibenarkan dalam Kristus, maka buahnya kamu dapat hidup sesuai dengan panggilan saudara. Pasal ke-6, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kekuasanya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berdirilah tegap. Apa artinya? Saudara berperang bukan untuk merebut kemenangan. Saudara berperang, berdiri di atas dasar kemenangan. Kamu sudah menang. Kamu sudah dibenarkan.
Berdiri tegap supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena iblis ingin merebut kemenangan saudara. Dia ingin menipu saudara. Dia akan selalu berkata, kamu dosa, kamu gak layak. No. Saudara berdiri tegap di atas dasar kemenangan saudara. Saudara sudah dibenarkan. Jangan ditipu sama iblis. Iblis menipu kamu. Supaya apa? Dia ingin merebut kemenangan saudara. Oh iya, saya dosa, saya kotor. Iya, saya gak layak. Saudara kalah. Jadi, perhatikan baik-baik. Saudara belum siap masuk ke dalam peperangan sebelum saudara tahu siapa keberadaan saudara yang sesungguhnya dalam Tuhan. Saudara harus tahu dulu siapa identitasmu dalam Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Baru saudara memiliki kekuatan untuk hidup sesuai dengan panggilan saudara. Amin. Karena itu, buanglah dusta. Sanggup? Tolong jawab. Kita sama-sama belajar. Buanglah dusta. Sanggup? Ini buah. Kita akan sampai di sini. Karena itu, buanglah dusta. Perhatikan baik-baik. Ini buah. Untuk bisa menghasilkan buah yang seperti ini, saudara harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ayat 20 sampai 22. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menurut kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tetapi kamu bukan demikian. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Saudara bukan demikian. Perhatikan baik-baik. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Setiap hari Minggu saudara datang ke tempat ini, saudara mengenal Yesus lebih lagi. Karena dari mimbar ini tidak pernah dibicarakan selain daripada Yesus. Semakin datang, semakin mendengar, kamu semakin mengenal siapa Yesus buat kamu. Amin. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Tidak ada nama lain yang saudara dengar dari mimbar ini selain nama Yesus. Amin. Dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi saudara datang ke tempat ini, saudara belajar mengenal Dia, mendengar Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Amin. Yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Tinggalkan manusia lama yang menurut kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bagaimana caranya meninggalkan manusia lama? Bagaimana caranya? Ayat 23 kasih tahu sama saudara bagaimana caranya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kamu datang ke tempat ini, belajar mengenal Yesus, mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia. Apa yang terjadi? Waktu kamu dengar, roh dan pikiran kamu diubahkan. Perbuatan belum. Sabar. Kita akan sampai ke sana. Waktu kamu datang, kamu dengar, yang pertama kali diubahkan apa? Roh dan pikiran. Kamu tinggalin manusia lama, roh dan pikiran kamu diubahkan. Selanjutnya ayat 24 mengatakan begini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Meninggalkan manusia lama, betul? Dibaharui dalam roh dan pikiran, right believing, saudara jadi percaya sesuatu yang benar. Saya berharap Tuhan lebih banyak lagi membangkitkan pembicara-pembicara yang akan membuka pikiran saudara. Mengubahkan roh dan pikiran saudara. Sehingga saudara tahu siapa identitasmu yang sesungguhnya dalam Tuhan. Mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Ayat 22 mengatakan begini. Menanggalkan manusia lama. Betul? Ayat 24 mengenakan manusia baru. Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Pertanyaan saya, apa definisi manusia baru? Oh, manusia yang tidak lagi begini, tidak lagi. Itu buah. Nanti kita akan sampai ke sana. Sabar. Apa definisi manusia baru? Manusia yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Right believing.
Amin. Jadi saudara meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Apa definisi manusia baru? Manusia yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Amin. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya roh dan pikiran kamu diubahkan? Supaya kamu meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana caranya supaya roh dan pikiran kamu diubahkan? Balik lagi ke ayat yang tadi. Belajar mengenal Yesus. Mendengar tentang Yesus. Dan menerima pengajaran di dalam Yesus. Betul? Kalau kita baca lagi ulang tadi kalimatnya. Karena kamu telah belajar mengenal Yesus. Mendengar tentang Dia. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Kamu yang berhubung dengan hidupmu yang lama. Menanggalkan manusia lama. Yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Mengenakan manusia baru. Semuanya ini kembali kepada siapa? Di sini. Bagaimana caranya roh dan pikiran kamu diubahkan? Belajar mengenal Dia, mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Yesus. Saudara datang ke tempat ini setiap hari Minggu, kamu mendengar, belajar mengenal Dia. Kamu mendengar tentang Dia. Dan kamu menerima pengajaran di dalam Dia. Waktu kamu datang, kamu dengar. Apa yang terjadi? Roh dan pikiran kamu diubahkan. Kamu tinggalin manusia yang lama. Kamu mengenakan manusia baru. Amin. Dan saya mau kasih tahu, sesungguhnya saudara sudah mengenakan manusia baru. Apa itu definisi manusia baru? Roh dan pikiran kamu sudah diubahkan. Saudara hari ini memiliki right believing. Percaya sesuatu yang benar. Amin. Inilah caranya saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah itu, perhatikan baik, setelah itu 22, 23, 24, tibalah kita saatnya di ayat 25. Ayat 25 berkata begini. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ayat sebelumnya berkata apa? Karena kamu telah belajar mengenal Dia. Setelah saudara belajar mengenal Dia, setelah saudara mendengar tentang Dia, setelah saudara menerima pengajaran di dalam Dia, apa yang terjadi? Roh dan pikiranmu diubahkan. Kamu tinggalin manusia lama, kamu kenakan manusia baru, sehingga kamu punya kekuatan untuk tidak berkata dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Jadi semuanya ini adalah buah. Untuk bisa menghasilkan buah yang demikian, bagaimana caranya? Roh dan pikiran kamu harus. Bagaimana caranya roh dan pikiran kamu diubahkan? Mengenal Dia lebih lagi. Mendengar tentang Dia lebih lagi. Dan menerima pengajaran di dalam Dia lebih lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi betapa saudara diberkati. Amin. Saudara setiap minggu datang ke tempat ini mendengar tentang Dia. Amin. Mengenal Dia lebih lagi dan menerima pengajaran Dia. Jadi semuanya kembali kepada firman kasih karunia. Semuanya kembali kepada firman kasih karunia. Firman kasih karunia menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa saudara tidak akan bisa menjamah ketaatan kekudusan tanpa kasih karunia. Nggak bisa. Hanya kasih karunia yang bisa membuat saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ayat yang ke-13, perhatikan baik-baik. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Akal budi di sini berbicara tentang apa? Pikiran. Betul? Akal budi berbicara tentang pikiran saudara. Dan letakkanlah pengharapanmu. Pengharapan berbicara tentang apa? Pengharapan berbicara tentang iman. Betul? Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan berbicara tentang iman. Dan ingat, iman itu adalah roh. Roh iman. Apa itu roh iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi dengan kalian pengharapan di sini berbicara tentang roh. Siapkan pikiran dan rohmu. Kembali lagi, apa yang diubahkan? Saudara datang ke tempat ini, apa yang diubahkan? Apa yang diubahkan? Roh dan pikiran. Ini awalnya. Amin. Jadi saya mau saudara mengerti. Yang saudara datang ke tempat ini, mendengar tentang Yesus, yang pertama kali diubahkan apa? Roh dan pikiran. Petrus berkata, siapkan roh dan pikiran kamu. Letakkan semuanya, roh dan pikiran kamu letakkan. Letakkan di mana? Di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan kalimatnya, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu, kapan? Waktu penyataan Yesus Kristus. Waktu saudara mendapatkan revelation, pewahyuan tentang Yesus. Jadi waktu saudara belajar mengenal Yesus, mendengar Yesus, menerima pengajaran tentang Yesus, saudara mendapat pewahyuan tentang Yesus, saat itu kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Letakkan pikiran dan rohmu kepada kasih karunia yang dianugerahkan. Apa yang terjadi? Kasih karunia akan mengubahkan roh dan pikiran kamu. Betul? Kasih karunia akan mengubahkan roh dan pikiran saudara. Setelah itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti dia adalah kudus. Itu buah, tapi untuk bisa menjadi kudus sama seperti dia adalah kudus, hidup sebagai anak taat, tidak menguasai hawa nafsu. Jawabannya dari ayat 13. Apa itu? Apa itu? Letakkan roh dan pikiranmu di atas dasar kasih karunia. Kapan? Waktu penyataan Yesus Kristus. Waktu kamu mendengar Yesus, belajar mengenal Yesus, menerima pengajaran dalam dia, ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu akan merubah roh dan pikiran kamu. Amin. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Sehingga, ini buahnya, kamu sanggup hidup sebagai anak-anak yang taat, tidak lagi menuruti hawa nafsu dosa, dan kamu bisa menjadi kudus sama seperti dia adalah kudus. Jadi semuanya kembali lagi kepada siapa? Firman kasih karunia. Amin. Jadi jangan lagi pernah berkata, ngomongin kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia bisa membuat orang hidupnya nggak taat. Siapa bilang? Kasih karunia membuat saudara dan saya bisa memiliki kekuatan untuk hidup taat dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi terus dengar, terus datang, terus belajar mengenal dia, terus mendengar tentang dia, dan terus menerima pengajaran di dalam dia. Karena yang untuk bisa menghasilkan buah yang baik, yang harus dirubah adalah roh dan pikiran saudara. Amin. Chip saudara harus diubahin dulu. Kalau otaknya ngaco ini nggak bisa. Harus dirubah di sini dulu, di dalam. Karena kasih karunia bukan mengubah tampak luarnya saja. Kasih karunia mengubah saudara inside out. Dari dalam keluar. Roh, dan itu sebabnya dikatakan roh dan pikiran saudara. Karena perbuatan itu tampak luar. Jadi dalamnya dulu diubah, baru tampak luarnya nanti. Itu buahnya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi betapa saudara diberkati. Terus mendengar tentang Yesus. Terus mengenal Yesus. Dan terus menerima pengajaran di dalam dia. Amin. Kisah pasal 20. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Amin. Kalimatnya jelas? Ada yang gak jelas? Boleh tunjuk tangan? Alkitab tidak berkata, firman kasih karunia berkuasa merusak kamu. Tidak. Firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Mendidik kamu. Amin. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan.
Ada begitu banyak orang yang saya jumpai rajin betul dengar firman Tuhan, rajin betul datang ke persekutuan, rajin betul dengar khotbah, tapi sayangnya yang khotbah yang didengar khotbah hukum Taurat. Bukan kasih karunia. Mungkin saudara mungkin ada yang berkata, oh kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, nanti kita akan hidup seenak-enaknya. Kalau saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah yang lain. Di bawah kasih karunia. Sesuatu yang lebih baik. Kenapa saya katakan lebih baik? Karena Alkitab berkata, Galatia berkata, kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu berbuah bagi maut. Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu berbuah bagi Allah. Menghasilkan buah-buah yang baik. Dan firman kasih karunia di sini, kasih karunia bukan doktrin, bukan pengajaran, tapi kasih karunia berbicara tentang pribadi. Siapakah dia? Yesus. Jadi firman tentang Kristus, tentang apa yang sudah Yesus kerjakan, tentang apa yang sudah Yesus selesaikan, itu tidak merusak kamu, itu membangun kamu. Amin. Perhatikan baik-baik. Titus 2. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah seorang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ingat, kasih karunia bukan doktrin, bukan pengajaran, tapi sebuah pribadi. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Yesus sudah menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah menyelamatkan kamu. Amin. Ia mendidik. Kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pertanyaan saya, apa yang membuat saudara meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Apa yang membuat hidupmu bijaksana, adil, dan beribadah sekarang di dunia ini kepada Allah? Apa itu? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi kasih karunia, pertama-tama kasih karunia menyelamatkan kamu. Setelah itu kasih karunia dari dalam mendidik kamu. Amin. Kasih karunia adalah guru yang baik. Jadi waktu saya memberitakan Injil kasih karunia, pertama-tama Injil kasih karunia menyelamatkan kamu. Kalau kamu percaya, kamu diselamatkan. Setelah itu, apa yang terjadi? Kasih karunia mendidik saudara. Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, sehingga pada akhirnya kamu memiliki hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah. Saudara datang hari ini beribadah di dalam dunia ini sekarang. Jadi kasih karunia menghasilkan progressive sanctification dalam hidup saudara. Amin. Sehingga pada akhirnya kamu diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain yang lebih besar. Amin. Kalau tadi dikatakan kamu akan menjadi kudus sama seperti dia adalah kudus. Tapi ini progressive sanctification. Ia mendidik kamu. Terus naik kelas, terus diubahkan dari satu kemuliaan. Terus kefasikan A ditinggalkan, kefasikan B ditinggalkan. Terus keinginan-keinginan duniawi yang satu ditinggalkan, yang dua ditinggalkan. Progressive sanctification. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini, ketika kamu mendengar, datang, mengenal Yesus, saudara sedang dalam progressive sanctification. Amin. Bukan berarti orang percaya tidak lagi bisa berbuat. Orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Betul? Bisa saja berbuat sesuatu yang salah. Tapi ingat, saudara domba, bukan babi. Bilang sama kiri kanan, kamu domba bukan babi. Kalau domba bisa jatuh ke dalam lumpur, tapi waktu domba jatuh ke dalam lumpur, dia pasti merasa gak betah. Dia pasti merasa gak damai sejahtera, gak enak.
Kenapa? Karena itu bukan habitatnya. Dia akan mencoba untuk cari jalan keluar. Beda dengan babi. Waktu babi ke dalam lumpur, woi senang dia. Dia main-main di situ, dia nggak mau keluar. Begitu juga dengan orang percaya. Orang percaya bisa saja berbuat sesuatu yang salah. Tapi waktu orang percaya berbuat sesuatu yang salah, dia merasa nggak enak, merasa nggak damai sejahtera, merasa ini bukan. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam saudara. Naturnya, alamiahnya nggak seperti itu. Jadi saudara merasa nggak damai sejahtera, merasa nggak enak. Dan saya percaya saudara pasti cari jalan keluar. Betul? Kita pasti cari jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah kasih karunia. Amin. Kenapa? Karena kasih karunia mendidik kamu. Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keinginan duniawi. Sehingga pada akhirnya kamu memiliki hidup yang bijaksana, adil. Dan akhirnya beribadah kepada Allah dalam dunia ini sekarang. Jadi kembali lagi kepada firman kasih karunia. Berbahagialah kamu dengar firman kasih karunia. Amin. Saudara semua sekarang di sini, kita semua sedang ada dalam progressive sanctification. Itu sebabnya jangan pernah stop dengar Yesus. Jangan pernah stop mendengar firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia mendidik kamu. Kamu stop, didikan stop. Amin. Terus mendengar, kita terus mendengar. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Balik lagi ke Kisah pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Firman kasih karunia membangun kamu, mendidik kamu. Betul? Dan bukan hanya membangun, mendidik saudara, tapi firman kasih karunia berkuasa. Yang kedua, menganugerahkan kepada kamu. Menganugerahkan apa? Bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Jadi ada bagian, ada berkat yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang yang dikuduskannya. Dan berkat ini, bagian ini diberikan kepadamu. Kapan? Waktu kamu datang duduk mendengar firman kasih karunia. Wow. Jadi saudara bukan hanya datang duduk mendengar, bukan hanya dibangun, tapi ada berkat yang dianugerahkan kepadamu. Yang menjadi bagian orang kudus. Kalau dalam perjanjian lama, orang kudus untuk menerima bagian ini jungkir balik. Bahkan akhirnya mereka nggak akan pernah terima. Tapi buat saudara, buat saya yang percaya sama Yesus, hanya duduk, datang, mendengar, melihat Yesus lebih lagi. Bagian ini dianugerahkan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi bagaimana caranya saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya? Banyak orang berkata, caranya adalah meninggalkan manusia lama, menangkan manusia baru, jangan begini, jangan begitu. Betul, saya setuju, itu buah. Kita semua dalam progressive sanctification akan menuju kepada sana. Tapi bagaimana caranya untuk menghasilkan buah yang demikian? Roh dan pikiran kamu harus, itu yang paling penting. Supaya nggak korslet lagi. Roh dan pikiran kamu diubahkan. Itu dulu yang diubahkan. Roh dan pikiran kamu diubahkan. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, sehingga kita punya kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak yang taat. Amin. Kemudian tidak lagi berkata dusta, berkata benar seorang kepada yang lain. Tidak lagi menuruti hawa nafsu dosa, dan kita bisa menjadi kudus sama seperti dia adalah kudus. Tapi akarnya adalah mendengar Yesus, melihat Yesus, menerima pengajaran di dalam dia. Ya, kita lihat buah-buah yang lain, buah-buah yang lain. Ini buahnya. Jadi kalau baca Alkitab, baca dari awal. Jangan baca dipotong-potong. Lihat lagi buahnya. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kebanyakan orang berkata, jangan nyolong lagi, jangan nyolong lagi. Orang hanya mengatakan, jangan curi, jangan curi. Tapi orang nggak tahu gimana caranya supaya gue nggak curi lagi. Balik lagi ke ayat yang tadi. Karena kamu telah mengenal Yesus, karena kamu telah menerima pengajaran dalam dia, orang yang mencuri, jangan curi lagi.
Kenapa? Karena waktu kamu mendengar Yesus, roh dan pikiran kamu diubahkan, sehingga jangankan mau mencuri, saudara nggak akan pernah mau mencuri. Lebih daripada itu, kamu mau memberi. Amin. Bukannya malah mau mencuri, malahan kamu mau membagikan sesuatu kepada orang lain. Siapa contoh yang terbaik dalam Alkitab? Sakeus. Betul? Waktu dia mengalami kasih karunia Tuhan, waktu dia melihat Yesus, apa yang terjadi? Dia bukan lagi mau mencuri. Tuhan, kalau ada yang kuperas, aku kembaliin Tuhan. 4 kali lipat, setengah dari milikku, aku bagiin sama orang miskin. Coba bayangin. Jangankan mau memeras, nggak lagi dia mau peras, dia ingin membagikan. Inilah buah daripada orang-orang yang mendengar firman kasih karunia. Ayat berikutnya, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau saudara terus mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam Dia, terus mendengar firman kasih karunia, maka yang tersimpan di dalam saudara apa? Firman kasih karunia. Orang yang baik akan menyimpan perbendaharaan yang baik dalam hatinya. Kalau kamu mendengar firman kasih karunia, mendengar firman tentang Kristus, maka yang tersimpan adalah firman tentang Kristus. Dan Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi karena saudara mendengar firman kasih karunia, firman tentang Yesus, maka yang keluar adalah firman kasih karunia. Dan sifat firman kasih karunia membangun. Ia membangun kamu. Maka yang keluar dalam mulut itu perkataan yang membangun. Dan karena firman kasih karunia, orang yang dengar juga beroleh kasih karunia. Beda kalau saudara makan bukan firman kasih karunia. Kalau saudara makan firman tanggung hukum Taurat, Tuhan marah sama kamu, Tuhan menghukum kamu. Waktu ada orang datang sama saudara, kenapa hidup saya kok begini-begini terus ya? Udah sakit, bangkrut. Karena saudara mendengar firman hukum Taurat, maka yang keluar firman hukum, iya karena kamu dosa sih. Makanya Tuhan marah sama kamu. Tuhan hukum kamu, Tuhan kutuk kamu. Tapi kalau saudara mendengar firman kasih karunia, kalau orang itu berkata, no, Tuhan gak pernah hukum kamu, Tuhan gak pernah kutuk kamu. Sekalipun kamu dalam lembah kekelaman, seperti Daud berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Orang yang mendengar beroleh kasih karunia, beroleh kekuatan. Dan perkataan yang keluar dari mulut itu bukan perkataan yang kotor, tapi perkataan yang membangun. Orang yang mendengar dibangun dan dia beroleh kasih karunia. Ini buah daripada orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Amin. Ayat berikutnya 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Nah ini firman kasih karunia. Tuhan sudah mengampuni kamu. Setiap minggu kamu dengar Tuhan sudah mengampuni saya. Betapa Tuhan baik sama saya. Waktu saudara tahu Tuhan sudah mengampuni kamu. Waktu ada orang yang bersalah sama saudara, saudara punya kekuatan untuk mengampuni. Amin. Jadi inilah buah-buah. Jadi kalau waktu saudara mendengar firman kasih karunia memberikan kekuatan kepada saudara untuk hidup seperti ini. Amin. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, nggak ada lagi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, nggak ada. Amin. Jadi teruslah mendengar firman kasih karunia. Efesus pasal 5, perhatikan baik-baik. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan hidup seperti orang bebal. Hiduplah seperti orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada ini singkat. Dan hari-hari yang kita lalui ini hari-hari yang jahat. Betul? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan bebal. Kalau firman kasih karunia berkata membangun kamu, mendidik kamu, mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, jangan lagi pernah berkata, firman kasih karunia itu bisa merusak orang, bisa membuat orang Kristen berbuat dosa, seenak-enaknya. Terus saudara nggak mau dengar. Jangan bebal. Saya bingung. Alkitab terus berkata, konsisten dari tadi, firman kasih karunia membangun kamu, firman kasih karunia mendidik kamu. Betul? Firman kasih karunia berkuasa, membangun, mendidik kamu. Tapi kenapa masih banyak orang yang berkata firman kasih karunia merusak kamu? Sehingga orang nggak mau lagi dengar firman kasih karunia. Saya nggak habis pikir. Dan dibilangnya nggak bisa, bebal. Tetap kekeh, enggak, saya nggak mau dengar. Itu merusak. Hyper grace. Padahal Alkitab berkata, firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Amin, mendidik kamu. Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, sehingga kamu pada akhirnya memiliki hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi kalau ada orang yang berkata, jangan dengar firman kasih karunia, artinya ada satu roh yang menginginkan kamu tidak meninggalkan kefasikan, tidak meninggalkan keinginan duniawi, dan ada satu roh yang tidak menginginkan kamu memiliki hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah. Tidak lain, tidak bukan, adalah jangan bodoh. Jangan bodoh. Alkitab berkata, jangan bodoh. Orang firman kasih karunia berkuasa membangun kamu kok. Mendidik kamu. Kenapa ada orang yang bilang jangan dengar? Berarti kan ada orang yang tidak menginginkan kamu dididik, diubah. Orang itu tidak menginginkan kamu untuk memiliki hidup yang bijaksana, adil, beribadah. Jangan bodoh. Amin. Jangan bebal, tapi bijaksana. Pikirin lagi. Oh iya ya, kan firman kasih karunia berkuasa membangun, mendidik kamu, meninggalkan kefasikan. Ini yang harus saya dengar. Bukannya dijauhin. Amin. Dan kita mengerti, kebanyakan orang Kristen itu maunya instan. Oh jangan. Oh jangan. Padahal luarnya aja jangan, dalamnya enggak. Tapi kasih karunia beda. Dia mendidik kamu dari dalam. Membangun kamu dari dalam. Buahnya, kamu meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah ke dalam dunia ini. Hari-hari ini jahat. Janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kalau saudara mengerti kehendak Allah, saudara akan hidup di hari-hari yang jahat ini bukan sebagai orang bebal, bukan sebagai orang bodoh, tapi sebagai orang yang bijaksana. Apa itu kehendak Allah dalam hidup saudara? Balik lagi. Efesus pasal 4, 24. Yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menurut kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa kehendak Allah? Saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bagaimana caranya saudara hidup dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya? Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang berkata, oh kita harus hidup dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Itu betul, itu buah. Tapi untuk bisa menghasilkan buah yang demikian, yang pertama, roh dan pikiran kamu yang harus diubahkan. Bagaimana caranya roh dan pikiran diubahkan?
belajar mengenal dia lebih lagi. Amin. Mendengar tentang dia lebih lagi. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Waktu kamu melihat Yesus, mendengar Yesus, apa yang terjadi? Roh dan pikiran kamu diubahkan. Dan buah-buah yang baik akan muncul. Amin. Kamu sanggup hidup sebagai anak-anak yang taat. Betul? Kamu bisa menguasai hawa nafsu dosa. Kamu meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Dan kamu bisa hidup beribadah, adil, bijaksana dalam dunia ini. Dan bukan hanya menghasilkan perbuatan yang baik, tapi kamu rajin berbuat baik. Betul kan kita bilang? Kamu rajin berbuat baik. Itu buahnya, rajin berbuat baik. Bukannya berbuat baik sesekali, tapi kamu rajin berbuat baik. Perbuatan baik akan muncul. Dan lebih daripada itu, mendengar Yesus, mengenal Yesus, bukan hanya kamu dibangun, tapi ada satu berkat yang tadinya dikhususkan untuk orang-orang yang kudus. Waktu kamu datang, mendengar, melihat Yesus, semuanya ini dianugerahkan kepada saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa saudara saya diberkati setiap minggu datang, mendengar, melihat, mengenal, menerima pengajaran di dalam Yesus. Ini akarnya. Amin. Jadi tetap datang, tetap belajar mengenal dia, tetap mendengar tentang dia, dan tetap terus menerima pengajaran di dalam Yesus. Roh dan pikiran kamu diubahkan. Perbuatan kapan? Soon. Segera. Amin. Jangan pernah stop. Stop, jadikan stop. Oke, kamu stop datang sama Yesus, pembangunan stop. Terus datang, pembangunan akan terus berjalan. Terus datang sama Yesus, dengar Yesus, didikan terus berjalan. Tapi waktu kamu stop, pembangunan stop. Kamu stop mendengar Yesus, didikan stop. Jadi terus mendengar, terus datang, terus belajar mengenal dia, kamu dibangun terus. Saudara dan saya sekarang sedang ada dalam progressive sanctification. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Inilah caranya. Progressive sanctification. Mendengar Yesus lebih lagi, menerima pengajaran dia lebih lagi, mengenal dia lebih lagi, mendengar dia lebih lagi. Roh dan pikiran kamu diubahkan. Amin. Dan lebih daripada itu, ada berkat yang dianugerahkan kepadamu. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, mengenal Yesus lebih lagi. Mendengar dia lebih lagi. Menerima pengajaran dia lebih lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa saudara diberkati. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini. Tidak ada nama lain yang diberitakan. Tidak ada nama lain yang dibicarakan selain daripada nama Yesus. Nama di atas segala nama. Dan setiap kami yang sudah belajar mengenal Engkau lebih lagi, mendengar Engkau lebih lagi, menerima pengajaran di dalam Engkau lebih lagi, roh dan pikiran kami diubahkan. Kami meninggalkan manusia lama. Kami memiliki right believing, percaya sesuatu yang benar. Kami mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Sesungguhnya kami ada di dalam kehidupan, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anakku di tempat ini, mereka datang, mendengar, melihat, mengenal Yesus, roh dan pikiran mereka diubahkan. Mereka sedang ada dalam progressive sanctification. Dan kami percaya Tuhan, buah-buah yang baik akan muncul. Bukan hanya buah-buah yang baik, bukan hanya perbuatan, tapi mereka akan rajin berbuat baik. Dan kami percaya Tuhan, mereka sanggup hidup sebagai anak-anak yang taat. Tidak lagi dikuasai hawa nafsu dosa. Mereka sanggup untuk berkata yang benar seorang kepada yang lain. Mereka meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Dan mereka hidup bijaksana, adil, dan beribadah kepada Allah di dunia ini. Karena hari-hari ini jahat. Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar tentang Yesus, melihat Yesus. Bukan hanya kami dibangun, kami dididik. Tapi ada satu berkat yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang kudus. Akan dianugerahkan kepada kami. Setiap kali kami mendengar, melihat, ada berkat yang datang kepada kami. Kesembuhan, kesehatan, pemulihan, proteksi,
dan berkat yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya berkati sama-sama kita katakan, amin.